radikal kepala kau kena pukul. Siapa yang mengatakan pengajian anti Pancasila, anti NKRI? Justru kita mengaji bersama. Negeri ini merdeka dari penjajahan Belanda, dari komunis, dari PKI, karena pengajian para alim ulama yang berjuang, menumpahkan darah, mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir Portugis. Mereka berteriak Allahu Akbar. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar mesti ditegakkan dengan berjamaah bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa diulang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa diulang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mengucapkan Allahu Akbar itu suaranya lantang? Ya memang begitu. Allahu Akbar. Masa mengucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbar itu ngusir hantu setan. Terus suaranya seluruh Allahu Akbar. Kita sebut kau serius? Gereja. Saudara yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar itu membangkitkan semangat. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sehat, orang yang sakit, sama-sama bertakbir. Gunanya apa? Orang yang sehat tidak sombong dengan sehatnya, karena sehatnya Allah yang memberi. Dia katakan Allahu Akbar. Orang yang sakit tidak merasa terhina, karena sakitnya ujian dari Allah. Orang yang sakit pun berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang kaya tidak sombong dengan hartanya, dia sadar harta titipan Allah. Yang kaya bertakbir Allahu Akbar. Yang miskin tidak merasa hina, dia tidak meminta-minta, karena zakat itu adalah haknya. Dia berkata Allahu Akbar. Kok tidak hina? Begitu makna Allahu Akbar. Yang putus cinta, saya yang ngantar dia ke kampus, Pak Ustaz. Saya yang nemani dia mendaftar, tapi sekarang nikahnya orang lain mengantuk. Yang menikah berkata Allahu Akbar, karena dia sadar jodohnya adalah kiriman titipan Allah. Dan yang belum menikah berkata Allahu Akbar. Besarkan Allah dalam hatimu. Masih banyak calon yang lain. Masih ada burung bukan seekor, kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Betul? Bangkitkan semangat jombloan sejati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar. Yang merasa bangga, yang sombong, kecil di tengah Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar. Yang merasa lemah, merasa hina, bangkit dengan Allahu Akbar. Maka jangan heran nanti kalau tiba-tiba ada sahabat kita di Purwakarta bawa motor sampai di lampu merah, tiba-tiba Allahu Akbar. Kok kenapa? Ingat, lupa bawa SIM. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa sendirian. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lisan, katakan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, fa bi qalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, wadzalika at'aful iman, itulah selemah-lemah Berikutnya yang yang ke-10, yang ke-7, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Purwakarta, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Sumatera, tapi kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai adalah demokrasi. Dalam demokrasi, pemimpin itu bukan diangkat, tapi dipilih. Siapa yang milih? Yang milih adalah jamaah. Jamaah lain bisa dibeli dengan 100.000, dengan 200.000, dengan 1 juta. Tapi manhajus sholihin tidak akan bisa dibeli. Kenapa? Karena sudah ngaji. Jadi memiliki jamaah bukan berarti bangga-banggaan, sombong-sombongan, menyelamatkan suara umat supaya tidak dibeli dengan sogok, dengan uang haram. Betul?
Begitu ada perintah dari Kiai Haji Muhammad Said Joban, jangan mau dibeli dengan apapun, maka insya Allah jamaah semuanya solid. Kenapa? Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Kalau 10.000 jamaah punya istri jadi 20.000 jamaah, punya suami 30.000 jamaah, punya anak 40.000 jamaah, punya mantu 50.000 jamaah, punya cucu 60.000 jamaah, punya misan 80.000 jamaah, punya tetangga 90.000 jamaah. Nampaknya kelihatannya 10.000, tapi sesungguhnya bisa menjadi 100.000, bisa menjadi 200.000. Solid dalam satu pilihan. Orang sholat memilih orang sholat, orang ngaji memilih orang ngaji. Orang mabuk, yang mabuk milih orang mabuk, yang sakau milih orang sakau, yang homo milih orang homo, yang lesbi milih yang lesbi, yang LGBT memilih yang LGBT. Begitu dalam dunia demokrasi. Maka orang yang sudah ngaji ikut apa kata kiai, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi bukan sekedar ngaji, bukan sekedar tausiah, bukan sekedar tabligh akbar. Di sana ada pesan ekonomi keumatan, ada membangun pondok pesantren, ada menyatukan suara umat. Ini penting atau tidak penting? Ustaz Abdul Somad dibenci gara-gara cerita masalah politik, gara-gara masalah amar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara masalah ekonomi umat. Makanya tidak banyak orang mau. Ada orang mau yang tenang-tenang, yang enjoy-enjoy, yang ketawa-ketawa aja supaya orang gak marah. Penjudul pengajian malam ini adalah tentang